Duduk dalam minuman yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berhadap kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat maka burung, dari penyakit samparing musuh. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang roba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulas tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk ke bara batu. Singa dan ular tunduk akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui
bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam berupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan surga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau peluang, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saudara bersama dengan tangan buat Tuhan. Kita semua orang yang biasa kita memiliki alam hidup yang luar biasa, amin. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan buat kebaikannya, anugerahnya bagi setiap kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh dengan bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas segala perbuatanmu yang ajaib bagi setiap kami. Kalau pagi hari Engkau tuntun setiap kami sampai ke tempat ini Tuhan, itu cuma karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu di setiap hati kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini akan mengalami perjumpaan dengan pribadi-Mu. Hidup kami akan Kau ubahkan. Dan saat kami bangun tempat ini Tuhan, keadaan kami gak sama lagi Tuhan. Kami bawa kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ambil alih semua beragam dari Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat nama Yesus yang kami tinggikan, maka Engkau sendiri akan menarik
banyak jiwa datang kepadamu. Terpuji utusan namamu Tuhan kekasih hamba selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sembah Yesus.
yang siap untuk menari dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersama-sama kita katakan kita percaya bahwa kami anak-anak harus hadir. Bahkan membantu bahkan menjadi kita. Selamat
hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu, memenuhi baik-Mu, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Oh Jesus, memenuhi baik-Mu, tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari setiap jemaat Tuhan katakan, hadirat-Mu memenuhi, penuh setiap kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu, penuhi baik-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mengalilah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat jamah setiap hati kami Tuhan. Ubahkan setiap hati kami Bapa. Oh, Roh Kudus, pulihkan, mengalir di tempat ini kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalir saat ini juga. Mari saudara pribadi lepas pribadi kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita nikmati hadirat, kita dengar pesan firman Tuhan. Dan kita yakin bahwa Allah hadir di tempat ini, di dalam hidupmu, saudaraku. Jangan batasi kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kalian. Ke pribadi-pribadi, lepas pribadi, ambil sikap dalam hadirat Tuhan. Kita mau menghormati hadiratnya, kita mau merasakan hadiratnya, kita mau agungkan Dia sekiranya kakak dalam pergumulanmu, dalam kehidupanmu, mengucap syukur atas setiap kasih sayangnya, mengucap syukur atas pertolongannya, mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Oh Jesus, Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh
Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk firman-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Allahku. Kami siap mendengarkan. Kami mau duduk diam seperti seorang murid yang selalu mendengar pesan-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu, sehingga kami mau hidup di dalam jalan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga pikiran kami, agar kami tetap terfokus dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap untuk belajar dan mendengar firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom semuanya. Coba sama ya. Coba sama dengan saya yuk teriakan. Itu dia saudara, belum kompak nih, belum full tank nih. Sampai penuh ruangan ini, sampai suaranya menggelegar saudara ya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Amen. Sekali lagi shalom buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Yes, luar biasa. Apalagi Yesus dahsyat. Apalagi yes. Haleluya. Sekali lagi saya mau tanya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Yesus dahsyat. Beri tepuk tangan. Luar biasa hadirat Tuhan pada pagi hari ini saudaraku. Meskipun di luar sedang ada maraton, mungkin beberapa pintu keluar, exit dan lain-lain mungkin tertutup saudara ya. Itu tidak menghalangi semangat kita. Itu tidak menghalangi kita untuk sama-sama ada pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur saudaraku untuk setiap karya Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kiri kanannya. Bersyukur, bilang gitu. Bersyukur. Nah itu dia. Kalau nggak ada yang sebelah kiri kanan, katakan depan belakangnya gitu ya. Bersyukur. Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Langkahmu sampai detik hari ini, sampai pagi hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu semua karena rencana Tuhan yang terus digenapi dalam setiap kehidupan saudara. Tidak ada satu alasan pun untuk kita tidak mengucap syukur. Setuju? Amin saudara. Kita bangun pagi hari, kita melek saudara. Meskipun ada
masih kotor di mata dan lain-lain, saudara, kita tetap mengucap syukur. Tuhan memberikan kepada kita nafas kehidupan. Tuhan memberikan kepada kita kesehatan. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita anugerahnya. Itu dia, saudara. Makanya kita harus semangat, on fire di masa-masa sekarang ini. Jangan biarkan apimu redup. Jangan biarkan dunia mengambil sukacitamu. Jangan biarkan iblis mengambil damai sejahtera Allah yang sudah diberikan dalam kehidupanmu. Karena waktu itu sudah diambil. Waktu kita buka celah, saudaraku, kita tidak lagi mengalami sesuatu hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Karena kita membiarkan celah itu terbuka. Bahkan kita membiarkan kesempatan si iblis untuk mengambil dan merenggut semuanya. Sehingga kita penting harus memiliki api yang menyala-nyala. Ada pujian, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Awalnya, tak ada banyak waktu, giatlah dan janganlah Allah, pekerjaan besar, yes, ladang siap di Tuhan. Apa saudara? Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, dan lari padaku. Panggil, dia sama-sama angkat tangannya. Api menyala. 1, 2. Nah, itu dia. Dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Lebih lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Yang luar biasa, saudara, waktu kita berdiam dalam hadirat Tuhan. Saya ingin menyampaikan sharing firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, di tengah-tengah di ibadah ini, bahkan di hadapan Bapak Ibu Saudara, tentang tepat pada sasaran. Lihat lagi kiri kanannya, katakan tepat pada sasaran. Gitu, saudara. Kita pasti merencanakan sesuatu hal agar dia tepat pada sasaran. Betul, saudara ya? Kita rangkai semua, kita persiapkan semua agar pada akhirnya si rencana ini, bahkan semua yang kita sudah atur ini tepat pada sasaran. Sama halnya kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menginginkan kehidupan kita, bahkan keberadaan kita hari ini, pagi ini, agar hidup kita tepat pada sasarannya Tuhan. Tepat pada apa maunya Tuhan. Tepat pada apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Sehingga waktu kita berjalan, kita berjalan dalam kemuliaan. Waktu kita berlari, kita berlari kepada tujuan kekalan, saudara. Karena kita tahu sasaran kita itu tepat, saudara. Saudara, kalau melihat anak yang kalau kita pakai busur gitu, saudara ya, dia ada lingkaran besar, kecil sampai terkecil. Kalau kita sampai kepada yang tengah itu, saudara, nilainya besar. Iya kan? Sama halnya, saudara. Kita ini adalah anak-anaknya yang berharga. Coba next. Kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26. Sama-sama kita baca. Yuk. 1, 2, 3. Firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lihat kiri kanannya, kamu serupa dan segambar. Bilang lagi, makanya jangan minder. Saudara. Semua kita diciptakan apa, saudara? Serupa. Wah, saudara, kita menurut gambar dan rupa Allah kita. Kitanya besar, saudara. Rupa Tuhan. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah, agar kita selalu mengikuti arahan dari Tuhan kita.
dari pencipta kita. Kita adalah ciptaan-ciptaannya yang luar biasa yang Tuhan rangkai dari rahim ibu kita. Dia rangkai semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi bisa nggak kita melenceng, saudara? Bisa, karena kita diberikan free will. Waktu Tuhan ingin mengarahkan kita kepada titik yang sudah ditentukan, koordinat yang sudah ditentukan, saudara, kita bisa ke kanan, kita bisa ke kiri, bahkan kita tidak maju. Karena apa? Kita diberikan kehendak bebas. Makanya Tuhan menginginkan setiap kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, rekan sekerja Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, apalagi saudara, Tuhan sudah pakai semua kata-kata menggambarkan bahwa kita adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan menginginkan kita tepat pada sasaran, saudara. Kalau kita belajar daripada Yunus, kita baca lagi, saudara. Sorry. 1 Yohanes 2:4-6 dulu, saudara. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang apa, saudara? Pendusta. Dan apa? Di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi orang yang sudah mengenal Tuhan, kembali kepada tujuan awal, kembali kepada karya penciptaan Allah, kita serupa dan segambar dengan Allah. Berarti otomatis kita harus kenal siapa pencipta kita. Setuju, saudara? Saudara lahir di dalam satu keluarga. Saudara ingat bapak ibumu? Ada yang ketawa. Iya, siapa bapak ibu saya? Kan nggak mungkin saudara lahir langsung SMA, langsung kuliah, langsung di Hong Kong. Terus langsung ke Hong Kong. Kan nggak ada, saudara. Kita mengenal bapak ibu kita. Sehingga waktu bapak ibu kita panggil, saudara ya, panggil, si Polan. Si Polan. Kamu kesini. Kita dengar, oh ini suara bapak saya. Oh ini suara mama saya. Kita tahu karena dari dalam rahim ibu kita selalu dipanggil-panggil kan. Wah ini jadi sukses anakku ini, jadi tentara. Meskipun gak lolos jadi tentara Kristus, saudara. Itu dong. Gak lolos jadi dokter, jadinya apa? Pelayan Tuhan, menyembuhkan orang-orang sakit yang datang. Saudara, luar biasa. Semuanya itu akan baik kalau kita memandang dengan cara pandang Tuhan. Ya kalau kita pakai cara pandang manusia, saudara, saya dulu pengen jadi TNI, polisi. Jangan ketawa, saudara. Saya ingin jadi polisi, saudara. Saudara lihat muka saya, tinggi saya, pasti saudara akan bilang, impossible. Saya dulu cita-cita saya pengen polisi, saudara. TNI lah, pokoknya pemerintah lah, pokoknya yang menjaga keamanan lah, saudara. Tapi saya sadar diri. Wah ini Pak, tinggi saya nggak mencukupi kualifikasi, standar yang diberikan oleh pemerintah atau TNI atau Polri untuk kita masuk ke situ. Tingginya ada standarnya, mungkin 180 lebih gitu, saudara. Saya 180 kotor, saudara. Ditambah 180. Saudara, waktu saya berpikir ya, saudara, aduh kok saya lulus SMA aja, saya nggak ngapa-ngapain, kerjaan nggak ada, hidup luntang-lantung nggak jelas, saudara. Saya lahir di kota Bandung, saudara. Sedikit perkenalan dulu ya, saudara. Ada yang belum mengenal saya di sini? Ada ya? Oh, ternyata ada yang nggak kenal, saudara. Makanya kalau tidak kenal tidak sayang. Nanti kalau udah kenal sayang nggak sama saya. Itu dia, saudara ya. Nama saya Marion Davis, panggilnya Davis saja, saudara. Puji Tuhan, Tuhan percayakan saya ada di tempat ini di Hong Kong. Saya sudah beberapa bulan yang lalu datang ke Hong Kong ini, mengalami dan melewati masa karantina 21 hari, saudara, di dalam satu ruangan. Dan itu lagi setiap bangun, saudara. Ya, kita bersyukurnya karena ada cermin, saudara. Jadi kita melihat cermin, wah ini saya nih berarti. Gitu, saudara. Kalau nggak ada cermin saya bingung, keluar mukanya masih sama atau enggak. Takutnya udah berubah, saudara ya. Jadi saya puji Tuhan, Tuhan percayakan ada di Hong Kong. Saat ini dipercayakan juga ada di gereja Tuhan, BIC Hong Kong Kowloon. Untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Kita semua adalah rekan sekerja Tuhan. Kita semua adalah sahabat Tuhan. Amin, saudara. Tadi saya sampai mana? Lahir di Bandung. Oh, lahir di Bandung. Sebenarnya nggak penting ya lahir di Bandung ya. Tadi apa? Polisi, saudara ya. Oke. Waktu saya berpikir, aduh, kenapa ya Tuhan? Saya lulus SMA, saya nggak bisa apa-apa, kerja nggak dapat, luntang-lantung nggak jelas.
Saya dulu backgroundnya bandel sekali, saudara. Semua yang ada di halaman rumah orang hilang semua, saudara. Untung saudara nggak di Bandung sama-sama dengan saya. Kalau di Bandung saudara pasti ketemu saya. Pasti hilang barangnya, saudara. Entah dari keran PDAM, entah dari token listrik, saudara, pokoknya hilang semua. Dari kabel listrik dan lain-lain. Saya background dengan background yang tidak jelas, saudara ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pengen jadi polisi. Saya pengen jadi tentara karena gagal banget gitu ya. Ya saudara, kita datang, mereka hormat. Siapa katanya? Wah, bisa tilang sana, tilang sini, saudara ya. Kita bisa stop dengan satu tangan, kita bisa menyetop semuanya, saudara. Kayaknya bagus banget saya kalau jadi polisi, saudara. Saya langsung belajar. Saya berdoa, Tuhan, saya pokoknya jadi polisi. Kalau enggak tentara. Pokoknya saya diutus nanti ke Papua, ke Aceh, kemana saya siap mati. Yang penting saya jadi tentara dulu, saudara. Jadi waktu saya lulus SMA, saudara, aduh, nilai saja pun menyedihkan, saudara. Gimana mau masuk polisi sama tentara, saudara? Kita nyadar diri duluan memang. Saya bilang, udah deh, pupus sudah harapanku. Saya nggak akan mungkin jadi tentara atau polisi. Saya 2 tahun nganggur, saudara. 2 tahun, saya nggak ngapa-ngapain. Lulus SMA saya nggak ngapa-ngapain. 2 tahun. Saya nggak tahu mau makan pakai apa, saya nggak punya uang, saya pokoknya nggak tahu. Karena kehidupan saya hanya itu, saya bisa dapat uang dari situ, saudara. Melakukan suatu tindakan kriminal. Kelihatan nggak mukanya, saudara? Enggak ya? Itu dalam hati saudara ngomongnya. Ada tindakan kriminal, saudara. Itu yang saya lakukan untuk mencukupi kehidupan saya. Tapi lambat laun, saudara, saya berpikir, Tuhan, kok masa saya nggak ada masa depan gitu loh? Bukankah firman Tuhan bilang bahwa anak-anak Tuhan itu dijamin masa depannya? Saudara, waktu saya berpikir, saudara, Tuhan panggil dan Tuhan tangkap saya. Tuhan panggil, tangkap saya masuk sekolah tinggi teologi Karisma. Rektornya Pendeta Rubin Adi Abraham. Saya bukan promosi, saudara ya. Waktu saya masuk ke sekolah tinggi teologi itu, saudara, di mana sekolah Alkitab kita dibina dan lain-lain. Saya langsung berpikir, saya langsung dibukakan suatu hal, saudara, sama Tuhan. Kamu tidak jadi polisi dalam pemerintahan, tapi kamu jadi tentara atau polisi di dalam rumahku. Saudara, waktu saya berpikir seperti, wah, thank you Lord. Saya ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan saya. Meskipun apa yang saya cita-citakan dalam pandangan dunia saya tidak terjadi, tapi Tuhan ternyata pakai saya di tempat yang lebih mulia. Tuhan pakai kita di tempat yang lebih cocok dengan kita, saudara. Makanya saudara, kalau kita beli aqua gitu, saudara, bon aqua ya, kita beli di 7-Eleven gitu, saudara. Eleven ini biasa orang Sunda gini, saudara. Saya Bandung Sunda. Terus kita beli di mana? Dan kita beli di restoran misalnya. Mahalan mana, saudara? Restoran. Jadi Tuhan tuh pasti tempatkan kita di tempat yang berharga, di mana Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan rencanakan, agar kita tepat pada sasaran. Hidup kita tepat pada sasaran, saudara. Lihat ayat kelimanya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu apa? Sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Dan apalagi saudara, barang siapa mengatakan bahwa saya ada di dalam Kristus, saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yuk kita ganti kata ia kecilnya dengan nama kita, Dianya Yesus, saudara ya. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ada di dalam Yesus, Bahwa Davis, saudara gitu ya. Ganti pakai nama saudara. Ini menjadi komitmen saudara untuk sama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Jadi ia kecilnya itu nama saudara, Dianya Yesus, dia besarnya Yesus ya. Yuk 1, 2, 3. barang siapa mengatakan bahwa ada di dalam Yesus, yang hidup sama. Beri tepuk tangan ya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menginginkan kita sebagai ciptaan-ciptaan yang sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Di dalam tindakan, di dalam perbuatan, di dalam perkataan, di dalam apapun yang kita lakukan, saudara, kita mau menggambarkan Kristus Yesus. Dan kita mau hidup kita seturut dengan apa yang Tuhan lakukan.
Yang Tuhan mau, saudara, itu saja cukup. Makanya kata almarhum Gus Dur, gitu saja kok repot gitu, saudara. Ya, kita sudah benar-benar kita diarahkan, kita sudah mendengar suara Tuhan Bapa kita. Tapi kadang kita sebagai manusia, kita berontak karena ada apa? Free will itu. Waktu Tuhan menginginkan kita tepat pada sasaran, kita ikuti saja apa yang Tuhan mau. Kita ikuti saja apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Saudara hari ini baru mendengar, misalnya keluar dari sini menjadi apa? Pelaku. Bilang kanan kirimu, pelaku firman. Kasih dengan melotot, pelaku firman. Gitu, saudara. Biar agak tegas gitu. Pelaku firman. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama apa? Seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja yang memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa? Berbahagia. Oleh apa, saudara? Perbuatannya. Jadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, makanya firman Tuhan kan, berbahagialah orang yang mendengar, berbahagialah orang yang melakukan, berbahagialah orang yang mengaplikasikan firman Tuhan dalam setiap kehidupanmu, saudara. Karena perbuatan-perbuatanmu akan menggambarkan siapa Yesus yang ada dalam kehidupanmu. Kalau engkau di luar sana mengasihi rekan-rekanmu, saudara-saudarimu, mereka akan melihat bukan kamu lagi, tapi mereka akan melihat siapa? Yesus yang ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Bisa nggak? Bisa, saudara. Saya selalu katakan ikut Tuhan itu gurih-gurih nyoy. Ada gurihnya, ada nyoynya. Itu, saudara. Ya enggak? Ada sulitnya juga ada, tapi Roh Kudus memampukan setiap kehidupan kita. Untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Lihat bagaimana Yunus, saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Saya yakin semua tahu ya kisah tentang Yunus, saudara ya. Bangunlah pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Apa respon Yunus? Dia tidak melakukan dan tidak mengindahkan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya. Yunus bersiap apa, saudara? Melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan apa? Angin ribut ke laut, lalu terjadi badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Waktu Tuhan merencanakan sesuatu hal dan engkau tidak mengindahkannya dan tidak melakukannya, saudara, ada sesuatu ganjaran yang akan kita alami. Tuhan itu panjang sabar, saudara. Sabarnya panjang, tapi ada mentoknya. Ada batasnya. Makanya firman Tuhan apa? Orang yang aku kasihi, aku tegur dan bilang kanan kirinya, dihajar. Nah, giliran dihajar kecil suaranya, saudara. Giliran diberkati loh, saudara. Makanya kita harus melakukan firman Tuhan dengan tepat dan akurat, saudara. Ini yang seperti saya tadi gambarkan, saudara. Tepat dan akurat, menjadi pelaku firman tepat pada sasaran, saudara. Kita diciptakan sampai hari ini, saudara, karena ada maksud dan tujuan Tuhan yang ingin Tuhan lakukan melalui kehidupan saudara. Makanya kita dibilang rekan sekerja. Kita adalah sahabat-sahabatnya. Kalau rekan sekerja pasti kita sama-sama melakukan, saudara. Tuhan mempercayakan kehidupan kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan karya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan biar melalui kehidupan kita banyak jiwa-jiwa datang kepada Kristus, karena ada Roh Kudus dalam kehidupanmu. Jiwa-jiwa dengan mulut mengaku dengan mulut lidah mereka bahwa Yesus Kristus juru selamat yang hidup. Dan mereka ada di titik ini, saudara, melakukan firman Tuhan dengan tepat dan akurat. Saudara pernah melihat kalau saudara landing dari pesawat, saudara pasti kesini semua naik pesawat, nggak ada yang naik sampan kan? Iya kan, saudara, saya pastikan semua naik pesawat ya. Jadi naik pesawat, saudara naik sampan nggak tahu bulan berapa nyampe, saudara ya.
Sapaan kayu. Turun dari pesawat saudara. Saudara mungkin akan hanya memperhatikan kepada pilotnya saja. Saudara pernah terpikir nggak yang di menara itu? Yang di menara yang mengatur lalu lintas pesawat. Saudara. Coba kalau mereka itu ketiduran, saudara. Ih, bahaya saudara. Beneran. Saudara, nanti ada yang turun, ada yang naik. Pokoknya udah acak aduk lah saudara. Dia akan melakukan tugasnya dengan tepat dan akurat. Tidak boleh miss sedikit. Karena miss sedikit, salah sedikit, ratusan nyawa akan hilang. Karena waktu dia turun terus tiba-tiba ada yang lagi mau naik take off. Shot, ketemu saudara, ciuman. Kan bahaya saudara. Mana? Kalau pesawat ciuman bahaya saudara. Akan banyak jiwa-jiwa meninggal pada saat itu. Tapi dia melakukan tugasnya, pekerjaannya dengan apa? Tepat dan akurat. Kita juga sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, harus melakukan firman Tuhan dengan apa? Tepat dan akurat. Karena si iblis itu saudara sedang menunggu celah terbuka. Sedikit celah buka, masuk dia. Makanya si iblis itu tamu tak diundang saudara. Nggak diundang mah datang-datang aja saudara. Dan dia pribadi yang nggak pernah nggak pernah libur saudara. Kita ada liburnya ya saudara, minggu libur, tapi datang kepada Kristus toh, datang dalam hadirat Tuhan, ibadah pada saat ini. Tapi si iblis nggak pernah libur. Saudara tidur aja dia nggak pernah tidur saudara. Saudara lagi ngorok, dia nggak pernah ngorok saudara. Dia lihat, wah ini kapan nih? Dia tunggu terus. Saudara buka pintu kamar, oh dia sudah nunggu, hayo, mau kemana hayo? Itu saudara, dia tak pernah libur saudara. Tapi waktu kita melakukan firman Tuhan dengan tepat dan akurat, waktu iblis memberikan suatu cobaan dalam setiap kehidupan kita, kita pasti memperkatakan dengan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Waktu iblis mencoba Yesus, jawaban Yesus pakai jawaban pribadi enggak? Enggak saudara, pakai firman. Itu Yesus. Terus kita bilang, tiba-tiba kita yang dicobai iblis, tunggu dulu, saya baca dulu di Google ya. Saya mau jawab apa? Kan nggak mungkin saudara, keburu iblis sudah melakukan hal yang lain. Tapi waktu iblis mencobai Yesus, kalau kamu sembah aku akan kuberikan ini. Ada tertulis. Jawabannya gitu saudara. Nanti baca saja kalau nggak percaya. Disangkanya saya ngada-ngada saudara. Muka-muka saudara nggak percaya semua. Saya jadi bingung saudara lihatnya. Jadi melakukan firman Tuhan dengan tepat dan akurat. Artinya apa saudara? Tidak menambahi dan menguranginya. Itu tulis dalam Ulangan 4 ayat 2. Nanti saudara bisa baca. Tetapi melakukan persis seperti apa yang diperintahkan. Persis saudara. Kalau persis itu tidak dikurangi, tidak dilebihkan saudara. Persis apa yang firman Tuhan katakan. 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi. Barang siapa mengatakan saya ada di dalam Kristus, saya wajib saudara. Saudara keluar dari rumah saudara, dari kamar saudara, wajib pakai masker. Kalau nggak pakai masker apa? Denda. Berapa saudara? 5.000. Nggak bisa ditawar. Denda 5.000 saudara. Saudara takut karena apanya? Denda. Itu dia. Belum. Karena apa? Denda. Bukan karena virusnya kan? Haleluya, memang luar biasa anak-anak Tuhan. Virus aja sampai minder saudara, lihat saudara. Corona, anak Tuhan nih gak mau deh. Pokoknya saya ditengking-tengking, saya dihancurkan, sudah dihancurkan, diremukan, diinjak-injak saudara. Pokoknya si virus itu udah gak ada harga dirinya saudara. Ya anak Tuhan keluar bukan karena takut saya katanya, kata si virus ngobrol nih misalnya. Terus kata siapa? Karena takut apa? Karena dendanya. Saudara melakukan persis seperti apa yang diperintahkan firman Tuhan saudara ya. Kita percaya melakukan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Wajib saudara, kembali ke wajib tadi saudara ya. Wajib, kita keluar wajib pakai masker. Berarti wajib itu harus dilakukan. Nggak ada alasan saudara. Saudara ada alasan nanti ketemu polisi, maaf pak, mengkoin-koin. Pak, tenglenca pak. Mengkoin pak. Baru belajar saudara ya. Kita bilang sama polisi itu, maaf pak, saya
kayak nggak enak kalau pakai masker. Nggak ada alasan, nggak ada pembelaan. Polisi itu akan ngeluarin surat dan memberikan denda kepada kita. Benar nggak? Itu yang wajib. Jadi nggak ada alasan untuk kita, Tuhan, boleh nggak sehari ini saja saya nggak melakukan firman? Nggak ada, saudara. Berarti wajib itu setiap hari waktu engkau bangun, sebelum engkau beristirahat, engkau harus melakukan firman Tuhan. Wajib. Keluar dari kamarmu melakukan firman. Bangun tidur melakukan firman. Makanya bangun tidur yang dicari apa, saudara? Hadirat Tuhan. Gimana sih? Aduh. Ini saya jadi pengen tutup dalam doa aja nih sekarang. Hadirat Tuhan. Handphone. Bangun tidur ya doa. Duh, masa waktu bangun kita cari mana handphone? Giliran Tuhan nanti waktu dia bangun, mana anakku ya? Enggak juga, saudara. Cari hadirat Tuhan. Mau tidur apa? Update status. Good night. Terima kasih, besok saya bisa bangun lagi, saya bisa nyelesain. Enggak kan? Kan mengucap syukur toh. Waktu mau tidur, Tuhan terima kasih hari ini 12 jam atau berapa jam sudah dilewat, 24 jam saya bisa lewati. Kan gitu toh. Bukan update status di Instagram, saudara, di Facebook, kan gitu, saudara. Cari hadirat Tuhan, melakukan firman Tuhan, saudara ya. Next, karena ada dampaknya orang yang melakukan firman Tuhan. Yang pertama, hidup dalam berkat Tuhan. Katakan kanan kirimu, hidup dalam berkat Tuhan. Kau mau diberkati? Oh iya, yes. Semua pasti yes, saudara. Nggak ada. Kau mau diberkati? No. Saya nggak dulu, Pak. Kenapa? Nggak mau dulu. Kan nggak ada, saudara. Orang yang melakukan firman Tuhan, yang pertama yang akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita dan dampak dalam kehidupan kita adalah hidup apa? Saya jadi lupa kalau tentang hidup dalam berkat Tuhan, saudara. Yang kedua apa, saudara? Janjinya digenapi. Saudara kalau punya pasangan, saudara, kalau janjinya digenapi, janji pasangan kita digenapi, senangnya minta ampun. Langsung kita bilang, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Tapi kalau misalnya janjinya nggak digenapi, apa lagi? Ku tak akan menyerah. Gitu, saudara. Janjinya digenapi kalau orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kalau engkau mau janji Tuhan digenapi, ya dan amin dalam setiap kehidupanmu, lakukan firman Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Dan yang ketiga apa, saudara? Berkenan dan dicintainya. Coba lihat kiri kanan, kamu cinta saya nggak? Terus yang sebelah, siapa kamu minta? Haleluya. Orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya berkenan dan dicintai Tuhan. Siapa yang di sini pengen dicintai Tuhan? Itu dia. Kalau pengen dicintai Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Jadi 3 hal ini dampak melakukan firman Tuhan. Yang pertama adalah hidup dalam berkat Tuhan. Yang kedua apa? Janjinya digenapi. Dan yang ketiga apa? Berkenan dan dicintainya. Mencintainya, saudara. Waktu kita mencintai Tuhan, Tuhan juga mencintai kita. Tapi gak usah ditanyakan deh cinta Tuhan. Nyawa dan darahnya saja diberikan bagi kita, saudara. Makanya tadi di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar. Rupa kita sama, gambar kita sama, dan kita hidup dengan apa? Nafas Allah dihembuskan. Berarti kita satu nafas dengan Tuhan. Kita tahu nafas Allah ada dalam kehidupan kita, sehingga kita harus melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Waktu kita melakukan firman Tuhan, hidup kita tepat pada sasaran, tepat pada maunya Tuhan, tepat pada kehendaknya Tuhan, saudara. Jadi dampaknya ketiga hal ini yang saya sampaikan. Kalau kau melakukan firman Tuhan, hidupmu diberkati, saudara. Amin. Yosua, saudara pernah baca kisah Yosua? Wah, luar biasa. Saudara pernah baca kisah Ayub? Pernah. Suaranya kecil, pernahnya?
Takut ditanya saudara ya. Ayub ada berapa pasal? Ayo. 42. Ayub, mantap. Yosua hidup jadi berkat, diberkati Tuhan, saudara. Hidup dalam berkat Tuhan. Waktu kita melakukan firman Tuhan apa? Janji Allah digenapi dalam setiap kehidupanmu. Tuhan berjanji engkau diberkati. Kau diberkati. Tuhan berjanji hidupmu Tuhan angkat. Dan Tuhan jadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Digenapi, saudara. Dan janji terakhir, kita mau sama-sama masuk dalam rumah kudusnya, kerajaan Allah yang kekal. Nanti kita sama-sama ketemu lagi. Kayaknya saya pernah ketemu di Hong Kong. Saya tahu gitu saudara ya. Kita lihat. Dan yang ketiga saudara, orang yang melakukan firman Tuhan berkenan dan dicintainya. Saudara, kalau kita dicintai oleh orang-orang yang kita cintai juga saudara, senang rasanya toh. Makanya ada lagu dunianya apa? Jatuh cinta. Langsung hafal saudara ya. Memang loh kalau lagu itu langsung tahu refnya loh saudara. Waktu kita dicintai saudara, senangnya minta ampun. Apalagi kalau kita dicintai Tuhan, dicintai Allah kita. Kalau kita mencintai seseorang, perhatian kita, pandangan kita, hati kita terarah pada orang itu. Benar nggak saudara? Betul loh. Sama halnya dengan orang itu kalau mencintai kita, pandangan dia, tatapan dia, perhatian dia akan terarah dalam setiap kehidupan kita. Jadi waktu Tuhan mencintai kita, Tuhan melihat kita, Tuhan menjagai kita, Tuhan menuntun kita, dan Tuhan menolong kita. Dan hidup kita berkenan dan dicintai, saudara. Next. Haleluya. Sehingga dibutuhkan, saudara, ada beberapa hal yang harus dibutuhkan. Yang pertama, tekad atau kemauan yang keras. Katakan kanan kirimu, tekad dan kemauan yang keras. Next. Komitmen, saudara. Bilang kanan kirimu, komitmen. Next. Keberanian. Bilang sama kanan kirimu, keberanian. Kalau kau mau tepat pada sasaran, kau butuh tekad dan kemauan yang keras. Amin, saudara. Yang kedua, kau perlu apa? Komitmen. Komitmen itu melakukan terus menerus, saudara. Hari ini engkau melakukan firman, besok kosong. Enggak, saudara. Besok libur dulu, enggak ada. Komitmen itu terus melakukan setiap hari, setiap waktu. Dan yang terakhir apa? Eksekusinya, saudara. Keberanian. Perlu, saudara. Kalau kau mau tepat pada sasaran, kau harus eksekusi kehidupanmu. Tanggalkan semua hal-hal dunia, keinginan manusia kita tanggalkan semuanya. Perlu keberanian. Kalau kau tidak berani menanggalkan semua, menyayang-nyayangkan, ninak bobokan, menggendong-gendong, saudara, kehidupan manusiawimu atau kehidupan duniawi, saudara tidak akan pernah bisa maju kepada sasaran yang sudah Tuhan tentukan. Jadi kalau saudara hidupmu mau tepat pada sasaran, kau harus memiliki keberanian, saudara. Next. Yesaya 60 ayat 1 dikatakan ini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Next, sebagai terakhir, keintiman dengan Tuhan akan memampukan kita mendengar suaranya dan memahami kehendaknya. Saya akan tutup dengan satu slide terakhir. Roh Kudus akan menuntun dan memampukan dan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Yang penting adalah kita mau apa, saudara? Membuka hati kita, pikiran dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sekalipun ada tantangan dunia ini melanda hidup kita, kita tetap teguh di dalam Kristus. Karena firman Tuhan telah berakar di dalam hidup kita. Bahkan Yesus mengatakan, yang berbahagia itu ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kamu melakukan firman Tuhan, perlu dibutuhkan tekad dan kemauan yang keras, komitmen dan keberanian dalam setiap kehidupan kita. Karena waktu kita sudah melakukan itu, ada dampak yang terjadi. Hidup kita di dalam berkat Tuhan, janjinya digenapi, saudara. Amin, saudaraku. Amin. Kita yakin dan percaya hidup kita berkenan dan dicintainya, dicintai Allah kita. Yuk kita tundukkan kepala, yuk kita mau sembah Tuhan. Sekali lagi, saudara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, Tuhan,
hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Kalau ku hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Oh, selama kami hidup, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. pelaku-pelaku firman di atas zaman ini Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyambung hatimu dan penuhi kejalanannya kembali. Urapan motivasi, pengurapan tanda-tanda ajaib heran menyertai pelayan hamba-Mu ini Bapa. Dimanapun hamba berada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau bersamaan terbaik kepada Engkau Tuhan. Mari kuduskan, sucikan setiap tangan-tangan Bapa bersamaan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menyediakan benih bagi sang penabur. Kami siap menabur dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Maka berkat-berkat akan melimpah bagi setiap kami. Lumpung-lumpung kami akan penuhi dengan melimpah ruah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mempersembahkan bersama kepada Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Kami silakan jemaat duduk kembali kepada Tuhan. Sementara bersembah jalankan kita menyaksikan PIC News minggu ini. Kita menyaksikan
Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir pagi hari ini, adakah bisa lambaikan tangan di tempat yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangan di tempat. Kami akan menyambut Bapak Ibu semuanya. Semua kita jemaat yang setia kepada Tuhan. Kita akan menyaksikan video doa bangsa. Kami silakan ya. Macau adalah wilayah administrasi khusus dari China yang memiliki sistem pemerintahan dan ekonomi yang terpisah dari China daratan di bawah prinsip satu negara dua sistem. Sebelumnya, Macau merupakan bekas jajahan Portugis sampai tahun 1999. Perpaduan unik arsitektur Portugis dan China di pusat bersejarah kota ini menyebabkan prasasti-nya masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 2005. Selain itu juga, Macau terkenal sebagai tujuan utama wisata perjudian yang telah menjadi sumber utama pendapatan bagi kota yang berpenduduk sekitar 680.000 jiwa. Mari berdoa agar kota Macau yang dikenal sebagai The Sin City diubahkan menjadi kotanya Allah. Atmosfer kota ini akan digantikan dengan terang Tuhan yang akan menghalaukan setiap kegelapan yang ada di kota ini. Sebab Macau akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Amin. Kita mengakhiri dan kita pagi hari ini, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita dengan salam 3 kali buat Macau. 3, 2, 1. Shalom Macau, Shalom Macau, Shalom Macau. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan segenap hatiku katakan, punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang percaya mengenai setiap kami. Aku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima sekarang, ku terima sekarang Sama-sama bersyafaat siang hari ini. Kami ucap syukur dan terima kasih Allah Bapa atas hadirat-Mu yang sudah memenuhi kami. Awal, pertengahan sampai akhir. Ini bukan ibadah manusia, ini bukan karena rutinitas tiap minggu kami di sini, tetapi hanya karena karya Roh Kudus dan karena anugerah Tuhan kami boleh diizinkan bertatap muka dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini untuk firman-Mu yang sudah mengenyangkan hidup kami. Jadikan kami para pendengar-Mu bukan cuma sekedar mendengar Tuhan, domba-domba-Mu. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup.
karena kami adalah milik kepunyaan-Mu, kami adalah biji mata Allah. Oleh sebab itu pakai setiap kami menjadi messenger Tuhan atas firman Tuhan. Ketika kami keluar dari tempat ini Bapa, menjadi suratan Kristus yang terbaca bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih kami memberkati hamba-Mu Pastor Davis yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, penuhkan perjalanannya, penuhkan perbendaharaan hidupnya Tuhan, berlimpah-limpah dari tempat maha tinggi. Kami percaya Kau akan pakai hidupnya lebih lagi untuk menjadi transformasi Hongkong di tempat ini Bapa. Kami percaya pengurapan yang double porsi Kau turunkan bagi hamba-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga Tuhan pagi hari ini Bapa berdoa Tuhan buat Makau khususnya Bapa. Shalom Makau, Shalom Makau, Shalom Makau. Diberkatilah Makau dengan roh yang takut akan Tuhan. Kami percaya roh Tuhan sedang menyala-nyala bagi negara ini Bapa. Kami berdoa buat pemerintahannya. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang duduk di atas pemerintahannya. Adalah roh yang mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan orang-orang yang berintegritas, yang sudah Engkau pilih duduk di atasnya, Engkau urapi dan Engkau pakai Tuhan dan bangsa ini Bapa menjadi Tuhan bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, apapun yang sedang terjadi bagi Makau, Engkau sedang merendah bangsa ini untuk mendatangkan kebaikan bagi nama-Mu Bapa. Kami percaya setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut akan bertelut menyembah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan atas Makau. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami memberkati gembala pembina kami, Pastor Insinyur Niko Nyotor Harjo Bapa. Kami memberkati juga Pastor Johanna Handoyo, Pastor Heriko, hamba-Mu juga Tuhan Pastor Davis yang sudah menjadi orang yang berjaga-jaga dan berdoa atas jiwa kami siang dan malam. Kami bersyukur di bawah tudung beliau Bapa, pengurapan yang double porsi mengalir bagi hidup hamba-Mu Bapa. Apapun yang dikerjakannya Tuhan Kau buat berhasil dalam keluarganya, pelayanannya. Apapun Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa pagi hari ini juga buat kul-kul yang ada Bapa. Bukankah Engkau sudah berjanji Tuhan kalau hari-hari ini Roh-Mu akan dicurahkan besar-besaran Bapa. Mari penuhi kul-kul rumah penuaian di BIC Hongkong ini Tuhan, dengan transformasi jiwa-jiwa Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat Tuhan, mencari wajah-Mu, akan dipulihkan, akan berduyun-duyun masuk ke dalam rumah penuaian kul-kul yang ada. Pakai seluruh gembala Tuhan, pakai seluruh Tuhan domba-domba-Mu di kul yang ada Bapa, untuk menjadi messenger Pentakosta ketiga-Mu Bapa. Allah Roh Kudus, mari bekerja Tuhan lewat domba-domba-Mu, sehingga kami bukan menjadi domba yang pasif, yang bertahun-tahun punya warna yang itu aja, tapi kami percaya bahwa kami menjadi domba, menjadi transformer Tuhan bagi hormat kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berikan segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya berkat-Mu terus serta bagi kami Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan kita. Berkat berlimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dan damai sejahtera melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali menjemput kita sebagai anak-anaknya di awan-awan yang permai. Kami terima berkat-Mu pada saat pagi yang indah ini Tuhan, di hari yang luar biasa ini, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau sama-sama katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kasih salam dengan gaya corona. Gaya corona. Tuhan Yesus memberkati.